Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Faisal. Saya dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video ini, saya akan memberikan penjabaran deskripsi mata kuliah studi kawasan Asia Tenggara beserta video pembelajarannya. Jadi, mata kuliah ini merupakan bagian dari salah satu mata kuliah wajib dalam keilmuan studi hubungan internasional. Mata kuliah ini memiliki bobot setara 3 SKS, yang itu akan dijalankan dengan komposisi 14 pertemuan, di luar 2 pertemuan UTS dan UAS. Dalam mata kuliah ini akan mempelajari tentang dinamika dan integrasi kawasan Asia Tenggara, termasuk posisi strategis dari institusi ASEAN itu sendiri. Materinya meliputi pemahaman tentang interaksi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan tingkat integrasinya secara internal kawasan maupun dengan kawasan di luar Asia Tenggara seperti itu. Mata kuliah ini juga akan mendalami berbagai dimensi-dimensi, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, dan isu strategis kawasan yang lainnya seperti itu. Fokus kita akan membedah dinamika kawasan yang sangat dinamis, khususnya mengenai tantangan demokrasi dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yang itu diantaranya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dinamika dan sejarah kawasan di Asia Tenggara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dimensi keamanan, politik pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dinamika regionalisme di kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami isu-isu kontemporer di kawasan Asia Tenggara. Untuk materi pembelajaran akan dibagi dalam 8 materi untuk mengisi 14 pertemuan ke depannya. Yang pertama, pengenalan kawasan Asia Tenggara menurut perspektif sejarah dan hubungan internasional. Yang kedua, aspek sejarah kawasan Asia Tenggara jika ditinjau dari era pra-kolonialisme dan setelah pasca kolonialisme selesai. Yang ketiga, akan meninjau terkait aspek regionalisme, terutama terkait ASEAN. Yang keempat, akan fokus pada dinamika sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, fokus terhadap aspek dinamika ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, akan membahas lebih lanjut terkait dinamika politik pemerintahan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketujuh, akan fokus kepada dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dan terakhir, yang ke-8, akan membahas terkait isu-isu kontemporer di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait campur tangan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan Tiongkok seperti itu. Untuk proses perkuliahan itu akan menitikberatkan kepada 3 aspek: delivery, interaction, dan assessment. Delivery, jadi saya sebagai pengajar akan mencoba memadukan kuliah yang interaktif dengan analisis yang real time sesuai dengan isu-isu yang sudah terbaru di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Jadi, mahasiswa diharapkan juga turut aktif untuk selalu memfollow up, mengikuti perkembangan berita yang ada di media-media internasional. Satu dari seperti media seperti Jakarta Post. Dan yang kedua, interaction. Jadi, kelas ini didesain akan menjadi ruang diskusi. Jadi, pengajar berharap mahasiswa aktif memberikan argumen kritisnya. Jadi tidak sekadar hanya menghafal teori saja seperti itu. Dan yang ketiga adalah assessment. Assessment sebagian dari penilaian terhadap mahasiswa. Nah, untuk komposisi penilaian itu akan dibagi menjadi 4 komponen. Pertama, UTS yang itu senilai 30%. Kedua, UAS yang akhir semester yang itu setara 30% juga. Yang ketiga, tugas individu berupa reading report yang itu juga sama setara 30%. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas partisipatif itu setara 10%. Untuk tugas individu reading report merupakan tugas yang itu berupa ringkasan dari bahan bacaan yang saya sudah assign sebelumnya. Baik itu bisa dalam bentuk book chapter atau jurnal. Dan mahasiswa wajib meringkas dari materi yang sudah saya kasih, dan kemudian wajib juga memberikan satu paragraf reflektif dari tiap mahasiswa itu pasca membaca dan pasca menelaah bahan bacaan tersebut seperti itu. Jadi seluruh penilaian ini bersifat komprehensif yang menguji kemampuan berpikir analitis setiap mahasiswa. Untuk lebih lanjut, berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah studi kawasan Asia Tenggara yang bertema
mengenal kawasan Asia Tenggara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman HI 23A. Selamat datang di kelas studi kawasan Asia Tenggara, yang pada siang ini saya akan mempresentasikan terkait materi mengenal kawasan Asia Tenggara. Jadi ini merupakan materi pertemuan pertama ya di kelas studi kawasan Asia Tenggara ya. Jadi saya akan memberikan gambaran awal, fondasi awal bagaimana kawasan Asia Tenggara ini lahir, termasuk terkait studi kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Jadi mahasiswa saat ini sudah semester 6 nih. Berarti kan idealnya di semester 4 dan 5 sudah pernah bertemu dengan mata kuliah kajian Eropa, kajian Amerika gitu ya. Yang pastinya juga sebagai mahasiswa dari Indonesia ya harus tahu dong kawasan sekitarnya itu. Itu kan ke arena tetangga kalian sendiri itu. Masa kalian belajar Eropa, Timur Tengah, Amerika, Asia sendiri kan nggak tahu. Apalagi lebih tepatnya buta sama kawasannya sendiri itu. Kan jadi ironis itu. Nah, oleh karena itu kawasan Asia Tenggara merupakan mata kuliah wajib ya. Mau kalian di kuliah di prodi HI manapun, pasti wajib harus menempuh mata kuliah ini. Itu. Nah, di mata kuliah ini, saya memiliki 3 bahan bacaan wajib ya, yang itu idealnya akan dipakai untuk 14 pertemuan. Yang pertama adalah buku berjudul International Relations in Southeast Asia, dari Donald Wetherbee itu. Ini buku yang cukup menjadi primadona lah, hampir di seluruh kawasan, hampir di seluruh mata kuliah terkait Asia Tenggara ya, di seluruh universitas itu. Yang kedua ada Comparative Politics of Southeast Asia dari Aurel Croissant. Ini juga sama terkait perbandingan politik ya di setiap negara Asia Tenggara itu. Dan yang ketiga ini buku yang saya bisa bilang nih sangat legendaris ya. Yang ini yang mengkonsumsi ini tidak hanya mahasiswa HI saja, tapi juga mahasiswa politik, mahasiswa sosiologi, mahasiswa antropologi gitu ya. Bahkan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya pun, mahasiswa sastra pun juga turut menggunakan buku ini ya dalam menganalisa banyak aspek itu, yaitu buku terkait sejarah modern awal Asia Tenggara dari Anthony Reid. Yang mungkin kalian bisa pahami ya dari ketiga buku ini memiliki satu kesamaan. Jadi kawasan Asia Tenggara itu banyak ditelaah, didalami, dimaknai lebih dalam oleh penulis-penulis akademisi dari luar kawasan Asia Tenggara itu. Jadi bisa dibilang ya, kalau kita nyebutnya pakar asing itu ya, yang memahami Indonesia dari A sampai Z, luar dalam, terutama aspek politiknya, budaya, ekonomi ya, kita sebut sebagai Indonesianis seperti itu ya. Jadi orang-orang asing ya, justru di luar kawasan Asia Tenggara itu ya justru mendalami kawasan Asia Tenggara terutama ya, itu secara lebih detail, sampai dibukukan menjadi karya ilmiah yang itu dipakai terus-terusan dalam kurun waktu ya 3-4 dekade terakhir itu. Ya beberapa nama ini nama-nama besar lah gitu ya. Masih ada beberapa nama-nama besar yang di luar 3 buku ini ya, yang itu mungkin insya Allah akan digunakan di mata kuliah lain gitu. Oke, untuk memulai materi pertama ya terkait mengenal kawasan Asia Tenggara ya, saya berikan petanya dulu. Nah, ini ya petanya. Namun kan peta bukan sekadar peta ya. Kalau kita di SMA mungkin kita cuma sebatas belajar peta buta gitu ya. Nama negaranya disensor-sensor terus suruh tebak negara Laos di mana, Thailand di mana, Malaysia di mana. Ya, itu mungkin insya Allah itu basic ya buat anak SMA lah. Tapi kita sebagai mahasiswa HI kita harus memiliki kecenderungan yang berbeda lah. Yang membuat kita berbeda dengan anak SMA lain, anak SMA dan atau mungkin membuat kita berbeda dengan jurusan lainnya gitu ya. Gitu. Nah, di sini tuh nggak cuma sebatas kita melihat peta Asia Tenggara saja gitu ya. Di sini kita melihat Asia Tenggara itu ternyata bisa dibagi menjadi 2. Nah, dibagi menjadi 2 dari aspek apa nih? Dari aspek geografisnya, satu. Yang kedua dari historis dan budayanya, seperti itu. Yang ketiga dari politiknya juga, seperti itu. Nah, ternyata meskipun dibagi menjadi 3 aspek, itu pun juga hanya menjadi dua golongan saja. Yaitu golongan negara-negara yang itu di bagian mainland, dan negara-negara yang di bagian insular, seperti itu. Jadi, sekilas di geografisnya, di bagian sana lebih ke arah India dan Tiongkok, itu negara-negara mainland. Yang di bawah insular itu secara geografis ya. Tapi dari situ gitu ya memiliki berbagai ciri khasnya gitu ya. Insular tuh kategori ABC kayak terkesan sudah memiliki aspek-aspek khasnya lah gitu. Negara insular tuh nggak cuma tergolong di yang bagian bawah aja, yang dekat ke Pasifik saja seperti itu. Tapi ternyata memiliki kekhasan ABC seperti itu. Yang ternyata memang ya benar seperti itu. Oke,
Yang pertama, kawasan mainland. Nah, kawasan mainland ini, udah kalian bisa lihat di peta ya, ada Myanmar, ada Laos, ada apa, Vietnam, ada Kamboja, ada Thailand itu. Nah, di mainland ini memiliki satu ciri khas yang sama, yaitu dari aspek agama, yaitu didominasi oleh agama Buddha. Jadi apapun negaranya, apapun sistem model pemerintahannya, apapun level ekonominya, apapun bentuk mungkin pekerjaan utamanya dari penduduk di sana, tapi ada satu kekhasan yang sama adalah agama mayoritasnya, agama Buddha. Terlepas bahasa yang beda, gitu ya. Bahasa Vietnam lah, bahasa Thailand lah, bahasa Myanmar, bahasa Kamboja gitu ya. Mau pakai huruf alfabet atau enggak, tapi mereka memiliki agama yang sama. Ya, saya bisa bilang ya 90% lah gitu ya, agama Buddha gitu ya, apapun kewarganegaraan. Selama itu memang kategorinya negara yang dikategori mainland seperti itu. Nah, secara budaya aksara lah gitu ya, aksara dan mungkin juga verbal juga gitu ya, itu didominasi oleh Tiongkok dan India gitu ya. Tiongkok secara bahasa dan India untuk aspek budaya menulisnya. Gitu ya. Kalau kita yang orang awam gitu ya, kita nggak biasa ketemu orang Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand gitu ya, Myanmar tuh ya. Kalau mereka ngomong terus orang Chinese ngomong, mungkin kita anggap ya mereka tuh ngomong apa sih gitu ya, dianggapnya sama lah gitu kayak bahasa Chinese. Padahal sejatinya bukan. Jangan kan antara negara mainland dan negara Tiongkok gitu ya. Dengan apa Vietnam, Kamboja, Vietnam dan Thailand aja, yang sekilas kalau kita orang awam kita anggapnya sama, padahal berbeda total. Baik dari segi bahasanya dan aksaranya itu. Ya, kalau Thailand kan sejadi udah tidak pakai alfabet satupun begitu ya, Thailand itu. Sedangkan kalau Vietnam masih pakai alfabet lah gitu ya. Meskipun pronunciation-nya cukup tidak mudah seperti itu. Bahkan sangat susah kayak gitu ya. Gitu. Itu. Dan bahkan bergeser sedikit ke Kamboja pun sudah berubah lagi gitu ya, bahasa dan aksaranya itu. Kamboja sedikit memakai apa? Juga memakai alfabet juga, tapi alfabetnya udah beda lagi dengan Vietnam yang itu cuma bersamingan aja gitu ya. Dengan Thailand tadi saya bilang ya, dengan Thailand yang nggak pakai alfabet ya, Thailand mirip-mirip kayak huruf aksara Jawa gitu ya, sekilas gitu ya, itu nggak pakai alfabet. Ke atasnya dikit Myanmar nggak pakai alfabet juga, tapi sama Thailand juga beda juga, gitu. Jadi ala-ala apa yang khasnya Myanmar seperti itu. Jadi Jadi budaya bahasa dan menulisnya sangat berbeda dan terinfluence sekali dengan Tiongkok dan India seperti itu. Ya, kita tahu sendiri ya Tiongkok dan bahasa Mandarinnya baik itu Tiongkok atau Taiwan kan ya nggak pakai alfabet A, B, C, D seperti kita itu. Dan juga memiliki kecenderungan yang sama adalah pemerintahan yang tidak demokratis seperti itu. Itu pun ada mungkin satu pengecualian gitu ya, pengecualian di mana sedikit aja, cuma mostly masih tidak demokratis seperti itu. Pengecualian di mana ya kayak Thailand yang memang sempat fase demokratis. Kayak sekarang sih fase demokratis seperti itu. Cuman bukan berarti tidak demokratis seperti itu. Malah Thailand negara dengan kudeta militer yang tertinggi sepanjang sejarah seperti itu. Kalau di-compare ke seluruh dunia seperti itu. Jadi ya fase tidak demokratisnya juga cukup panjang gitu ya. Kalau di total berapa kali dia mengalami kudeta militer seperti itu. Myanmar apalagi. Myanmar cuma ngerasain demokratis hanya 10 tahun aja. Dari pasca tidak demokratis, kemudian 10 tahun demokratis, dan tidak demokratis lagi hingga sekarang. Dan secara negara lainnya ya tidak demokratis, sangat kentara sekali seperti itu. Nah, yang kemudian pembentukan ekonomi yang rendah. Nah, ini yang menurut saya untuk saat ini cukup debatable saya. Kalau mungkin dulu sangat gampang lah, rendah semua. Ekonominya nggak ada yang wow banget lah gitu ya. Tapi kalau sekarang cukup debatable karena apa ya? Karena ada Thailand dan Vietnam seperti itu. Kalau Thailand memang cukup kuat gitu ya. Pasca 98 pun meskipun kena krisis kayak kita dulu, tapi cukup kuat gitu ya. Cukup kuat sampai detik ini cukup kuat. Nah, sedangkan yang sekarang lagi disorot adalah Vietnam gitu ya. Yang kita sering lihat taksi Vietnam di mana-mana gitu ya. Yang kita tidak sangka ya ternyata taksi investor asingnya justru di Vietnam ya, bukan Australia, bukan ke Jepang ataupun Korea, taksi Vietnam itu. Gitu ya. Itu menandakan bahwa ya kekuatan ekonomi Vietnam sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena itu saya memang bilang kasih quote lah gitu ya, bahwa aspek ini cukup debatable ya, karena Vietnam Thailand tuh meninggalkan negara-negara lainnya di kawasan mainland itu. Terus yang terakhir adalah mengenai sektor pertanian. Ini masih menjadi common issue lah gitu ya. Memang pertanian masih mendominasi. Meskipun pertanian Vietnam sudah juga sama kayak kita ya. Sawahnya udah berubah jadi jalan tol atau jadi pabrik-pabrik gitu ya. Tapi ya tetap aja Vietnam masih mengandalkan ekspor di bidang agrikulturnya kayak beras seperti itu.
Ya kita masih sering dengar istilah beras Thailand, beras Vietnam gitu ya. Padahal negaranya ekonomi udah mulai meroket lah gitu ya, industrinya ya. Kalau industri kita eksplorasi industri yang itu bukan industri pertanian gitu ya, pabrik-pabrik high tech lah, pabrik-pabrik kendaraan otomotif lah gitu ya, pabrik-pabrik telekomunikasi, entah itu handphone, iPhone gitu ya, atau mungkin pabrik laptop gitu ya, pabrik kipas angin gitu ya. Tapi ternyata ya industri dalam konteks Vietnam dan Thailand ini masih juga menggunakan sektor agrikultur juga gitu ya. Makanya kita masih sering mendengar ya impor beras Vietnam, impor beras Thailand gitu ya. Berarti menandakan mereka masih punya daya saing yang kuat ya di aspek industri pertanian seperti itu. Jadi sektor pertanian tidak melulu harus bentuk sawah aja seperti itu gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah wilayah insular. Nah, ini insular yang ini ya kita bagian dari insular itu sendiri sebagai orang Indonesia gitu ya. Sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Nah, di insular ini memiliki cenderungan yang lebih multi apa nih? Multikultur lebih tepatnya. Baik dari segi agama, segi suku, etnis seperti itu ya. Dan bahasa juga lebih tepatnya. Nah, jadi di bagian insular ini perkembangan agama Islam dan Kristennya itu sangat masif. Ya kalian tahu sendiri ya bahwa ya kalau kita indukan Timor Leste juga ya, Timor Leste dan Filipina sebagai simbol gitu ya, simbol wilayah yang itu sangat didominasi oleh Kristen Katoliknya seperti itu. Sedangkan ada Brunei, Malaysia, Indonesia gitu ya, yang itu didominasi oleh penduduk beragama Islam seperti itu ya. Ada Kristen Katolik ada di Indonesia, tapi kan tidak mendominasi, ya 10% lebih seperti itu. Terus kemudian kalau Singapura memang pure multikultural ya, gitu, dan juga bukan negara teokrasi juga. Jadi nggak pakai, bisa dibilang ya negara sekuler seperti itu kalau Singapura. Ya, meskipun didominasi oleh satu etnis tunggal ya, etnis Chinese gitu ya, dan agamanya pasti bisa dibilang ya pasti bukan Muslim ya, bukan Islam ya, entah itu ke Buddha, Konghucu atau ke Kristen itu. Nah, di wilayah insular juga gitu ya, yang tadi ya, etnis pun juga multikultural gitu ya. Jadi di Malaysia, Singapura ya, meskipun secara persentase cukup timpang, tapi ya secara representasi gitu ya, ada semua gitu ya. Etnis Melayu otomatis lah gitu ya, etnis Melayu ya, etnis Chinese, etnis India gitu ya, itu yang paling memberikan wajah utama lah gitu ya di Singapura dan di Malaysia seperti itu. Ya, kalau di Brunei saya yakin kayak 90% sampai 100% itu etnis Melayu yang mendominasi itu. Terlepas beberapa menterinya ada yang etnis Chinese itu di Brunei. Nah, kalau di Indonesia kita lebih dari 3 itu. Ya, mau etnis apa aja, mau kita sebutnya etnis apapun ya saya ada itu. Ya cuma 3 itu aja. Ya kalau mau dibilang Melayu masih ada pecah-pecahan lagi gitu ya. Masih ada Batak, Bugis, Jawa, apa semacam. Yang itu mungkin memisahkan diri dari identitas etnis Melayu itu. Kalau di kita Indonesia itu, kalau kita melihat ya orang provinsi mana yang bahasa Melayu gitu ya. Mungkin kategorinya mengkerucut ya orang-orang di Sumatera gitu ya. Sumatera Barat lah, Sumatera Barat itu pun udah punya identitas sendiri, Minang gitu kan. Ya kalau saya itu yang di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, yang itu memakai bahasa Melayu lah di keseharian itu. Dan Medan juga gitu ya. Meskipun Medan juga ada etnis Batak itu sendiri gitu ya. Itu makanya kalau di Indonesia tuh melihat Melayu tuh nggak bisa menjadi payungnya buat etnis Jawa atau enggak ya, kayak Melayu sendiri itu bisa jadi yang di Jawa, Bugis, Sulawesi, terus lagi ya orang Bali, terus Kalimantan itu nggak merasa Melayu gitu ya, kita punya bahasa sendiri kok gitu ya, meskipun itu pun juga masih debatable gitu. Jadi intinya multikulturalnya yang di Indonesia ya semakin dalam tanda kutip ya secara jumlah gitu ya, diversity semakin ekstrim seperti itu. Kadang lebih dari 3 dan susah dihitungnya seperti itu. Justru susah dihitung. Kalau di Singapura, Malaysia gampang, udah 3 itu aja. Malaysia Malay, Chinese, India udah gitu aja. Di Brunei, Malay, Chinese, Malay terutama mendominasi seperti itu. Nah, sistem politik juga beragam. Ada negara monarki parlementer seperti Malaysia kan, ya. Sultanah sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan itu. Ada yang parlemen seperti Singapura, gitu ya. Perdana Menteri sebagai kepala negara, gitu ya. Perdana Menteri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu. Sedangkan presiden sebagai kepala negara. Kemudian ada Indonesia yang jelas ya sudah presiden sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan itu.
Sedangkan Brunei memakai sistem monarki absolut gitu ya. Gitu ya. Sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan gitu. Dan juga kecenderungan yang lebih khas lagi dari negara-negara insular ini memiliki budaya maritim yang kuat. Ya. Why? Kenapa ya? Karena mereka dianugerahi lah dengan beberapa bentuk geografis yang itu menunjang budaya maritimnya. Yang utama adalah Selat Malaka itu. Di mana Selat Malaka kita tahu ya sebagai jalur perdagangan internasional yang paling ramai lah. Kalau sekarang lagi trending Selat Hormuz ditutup, buka tutup gitu ya. Terus ekonomi, terus perdagangan internasional menjadi terganggu, harga minyak dunia naik gitu ya. Itu jika dikompar dengan Selat Malaka itu lebih ramai dari Selat Hormuz. Jadi kalau ditutup atau terjadi gangguan disrupsi di sana ya, apapun bentuknya itu ya, mau itu piracy kayak, mau itu perang antar negara kayak gitu, mau itu bencana alam lah gitu ya, itu bisa memberikan guncangan yang lebih besar ya daripada kasusnya sekarang Selat Hormuz itu ya terhadap ekonomi perdagangan internasional seperti itu. Oke, untuk sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Sofi. Kenapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dikategorikan sebagai negara insular justru sekarang lebih semakin diperhatikan? Oke, baik, good question. Nah, ini nyambung sama poin tadi yang saya tadi sudah jelasin di slide ini ya, bahwa negara-negara insular itu dianugerahi oleh keunggulan geografis, terutama memiliki Selat Malaka. Mana itu tadi ya menjadi arena perdagangan internasional. Kemudian juga bersinggungan dengan Laut Cina Selatan, di mana Laut Cina Selatan menjadi kawasan yang itu menjadi sengketa banyak negara. Dan negara-negara luar Asia Tenggara pun juga ikut campur ya, ikut menjadi pemain utama dalam konflik sengketa di Laut Cina Selatan itu. Sehingga ya otomatis menjadi trending topik ya, dan lebih dari itu mungkin ya, trending topik menjadi sorotan utama di dunia internasional itu. Dan bahkan sengketanya pun di Laut Cina Selatan juga sudah sampai ke Mahkamah Internasional juga seperti itu. Jadi otomatis negara insular ini cukup menjadi sorotan utama gitu ya. Apapun yang dia diutarakan, apapun yang dia pelakukan itu akan menjadi pertimbangan utama lah negara di dunia ini. Let's say contoh kemarin Menteri Keuangan kita Purbaya sempat mention bahwa ada wacana untuk memasang charge biaya gitu ya bagi Selat Malaka itu. Wah, responnya gimana tuh? Langsung banyak tuh ya dari media A, media B, media internasional ya langsung datang ke Indonesia cuma wawancara Pak Purbaya saja. Langsung minta pendapatnya ke Dubes Singapura, minta pendapatnya Menteri Luar Negeri Malaysia, minta pendapatnya Menteri Presidennya Amerika Serikat gitu ya. Karena apa ya? Karena tadi itu ini Selat Malaka gitu ya, selat tersibuk di dunia gitu untuk arena perdagangan internasional gitu. Oke, thank you for the question. Kemudian slide selanjutnya ya terkait asal-usul kawasan Asia Tenggara. Nah, ini yang menurut saya sebagai simbol keunikan dari Asia Tenggara itu sendiri. Karena apa? Karena bukan kita sendiri yang memberikan definisi terkait Asia Tenggara. Jadi, founding father negara kita, Indonesia gitu ya, dan founding father negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara itu awalnya nggak tahu. Awalnya nggak paham, atau kita harus bilang ya tidak sadar lah ya, bahwa terdapatlah definisi terkait kawasan Asia Tenggara gitu ya. Jadi terus siapa yang mendefinisikan tiba-tiba muncul istilah itu? Ternyata adalah orang-orang Barat. Melalui apa? Ya, kalau kita runut kembali ke belakang, ke sejarah dulu ya, bahwa ketika menjelang era Perang Dunia II gitu ya, negara Barat itu mulai memetakan lah kawasan-kawasan di Asia itu. Terutama ketika kolonial Jepang sebagai negara kolonial Asia yang sangat besar ketika itu ya, berhasil merebut beberapa negara ini ya, jajahan gitu ya. Contohnya ya, Kamboja, Laos, Vietnam di bawah pengaruh Prancis berhasil direbut oleh Jepang. Kita di bawah pengaruh Belanda berhasil direbut oleh Jepang. Malaysia, Singapura, Brunei di bawah pengaruh Inggris juga berhasil direbut oleh Jepang. Ya. Jepang dalam waktu singkat berhasil menjadi negara kolonial yang sangat besar di Asia Tenggara itu. Nah, ketika itu negara-negara Barat ya, yang terutama oleh Inggris dan Amerika Serikat ya, itu mengambil lokasi ya di Ceylon atau kita kenal sebagai Sri Lanka sekarang itu. Nah, ketika itu Sri Lanka itu masih negara di bawah negara jajahannya Inggris ya.
negara-negara barat, yaitu yang kita kenal di mata pelajaran waktu SMA dulu sebagai blok sekutu itu, membangun markas namanya SEAC ya. Southeast Asia Command. Jadi kayak komando negara sekutu yang itu mulai melihat ya peta politik di kawasan Asia itu. Awalnya dimaknai gitu ya dari ujung Beijing atau Pyongyang Korea Utara gitu ya. Kita bilang ya Tiongkok, Korea gitu ya. Sampai ke Indonesia di awalnya di beberapa sebagai Asia Timur. Ya, namun kayaknya terlalu luas nih, terlalu susah kalau kita mau rata Asia Timur di ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian mulai dibelah dua, Northeast Asia dan Southeast Asia seperti itu. Ya, Northeast Asia ya kita mungkin sebagai Asia Timur gitu ya, yang Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, ya Tiongkok seperti itu. Sedangkan negara yang kita kenal sekarang ini mungkin kalau kita lihat dari ya jumlah member state-nya ASEAN ada berapa? Ada 11 kalau itu sebagai representasi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti itu. Jadi setelah kolonialisme selesai, itu tidak otomatis muncul definisi Asia Tenggara itu. Ya, sempat muncul satu periode di mana Amerika Serikat ya memperkasai ya untuk lahirnya SEATO, Southeast Asia Trade Organization, suatu aliansi faktor pertahanan di Asia Tenggara, berusaha menduplikasi apa yang dibuat di NATO Eropa dan Amerika itu. Namun gagal karena kalau dari Asia Tenggara cuma ada 2 negara saja gitu. Jadi saya negara-negara non ASEAN gitu. Jadi tidak lama akhirnya bubar gitu. Kemudian baru di tahun 66 akhirnya lahir organisasi pertama yang itu benar-benar merepresentasikan kawasan Asia Tenggara, yaitu apa? ASEAN gitu. Oke, cukup. Ada pertanyaan untuk saat ini? Cukup. Oke, semoga materi bermakna dan saya terima kasih banyak atas sekalian ya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video pembelajaran mata kuliah studi kawasan Asia Tenggara sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.